kata orang saya ini orang keras dan nggak bisa menangis gitu ya. Iya. Tapi di hari itu saya menangis. Di hari itu saya menangis seperti anak kecil dan saya melihat Bu, ada yang ngulurin tangan saya. Dia pakai salah satu pakai jubah. Saya bilang, saya udah tahu gitu ya. Oh ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan di situ saya menangis. Itu bisa ngelihat tuh Pak di alam itu. Di alam itu saya bisa melihat. Dia ulurin tangan begini, Chenli, aku mengasihi kamu. Di situ saya tambah menangis. Singkat kata nih Pak Chenli balik ke Manado, kerja di sana. Kerja di sana. Saya nggak lama kerja Bu di sana Bu. Dan di sana ada peristiwa yang sangat-sangat menyakiti hidup saya Bu. Saya tetap masih miras, masih apa, dan sudah berhubungan dengan istri gitu Bu. Sudah berkomunikasi dengan istri dengan baik gitu kan. Bahwa ya kalau apa pulang ke Jakarta gitu kan, kalau cuti atau apa. Tapi ada satu titik saya di proyek. Karena kan saya pengawas Bu, saya harus ke lapangan, lihat proyek gimana. Dan saya ada di tengah lapangan pas di samping ekskavator. Tahu ekskavator itu Bu, yang gali-gali tanah itu? Alat berat itu? Alat berat ya? Yang ekskavator itu yang kayak mobil tinggi gitu yang ada alat buat keruk ya? Dia gali itu. Terus saya di pinggir dia, operator nggak lihat Bu. Dia balik begini, dia balik ke kiri, kena ini saya Bu, kepala saya. Saya hampir terlempar 5 meter Bu, gara-gara dihantam sama ekskavator kepalanya, ekskavator ini. Kenanya pas kepala? Pas kepala ini. Ini kepala sebelah kiri itu? Sebelah kiri ini. Oke, terus Pak? Terus setelah itu, saya terlempar Bu. Saya pusing sebentar, dan anak-anak buah saya itu, yang karyawan-karyawan yang tukang itu berteriak, "Wih, Pak Chenli, kena ekskavator," berteriak mereka. Kan saya udah terbanting Bu, mereka bilang saya udah meninggal. Operator langsung turun, langsung ngangkat saya gitu. Tapi saya gara-gara, sakit. Untung aja nggak pecah. Untung aja nggak berdarah Bu, cuma sakitnya minta ampun. Nah setelah di situ mereka kaget Bu, "Pak Chenli kena ekskavator." Mereka bilang saya udah meninggal, padahal saya berdiri diangkat operator. Dan lihat nggak ada apa-apa, tapi saya masih merasakan sakit gitu Bu, masih rasakan juga pusing. Akhirnya di situ juga saya tenang, saya istirahat. Nah tapi hari-hari kemudian Bu, saya mau baca koran itu sudah nggak bisa. Jadi efeknya ke mata ya Pak? Iya, salah satu efeknya ke mata, dan saya masih tambah dengan miras gitu Bu, minuman-minuman keras juga, ya ada narkoba, minuman-minuman pil-pil begitu juga. Ternyata itu yang bikin cepat kita bisa tidak melihat. Oh gitu Pak. Ya. Jadi memang efek pertama ke matanya adalah karena kepukul. Iya, kepukul ekskavator. Mungkin nggak tahu kenapa. Akhirnya situ saya udah nggak bisa baca koran. Tetap minum miras. Ya tetap minum miras pada waktu mata. Karena kan kalau di daerah saya itu, daerah Manado itu kan miras kan enak di cepat dapatnya gitu Bu. Di warung juga ada, tetap kita pasti minum. Jadi kondisi mata jelek tapi tetap konsumsi miras. Sudah mulai yang koran tulisan kecil itu sudah nggak bisa lihat, tapi yang kalau baca yang gede itu masih bisa baca. Akhirnya saya berobat gitu Bu, ke salah satu dokter di Manado. Dokter bilang nggak bisa, kamu coba ke Jakarta. Nah ke Jakarta pas saya cuti Bu, saya hubungi istri, saya mau ke Jakarta. Nah disitulah saya berobat, saya balik ke Jakarta berobat ke IC Center yang ada di Jalan Surabaya.
dokter bilang begini, kamu sudah nggak bisa lagi diobati mata kamu. Kamu ada virus dan itu yang akan menghalangi penglihatan kamu. Dan kamu nanti suatu kali akan buta. Kok virus ya Pak? Iya. Jadi bukan karena tumbukan dari eksavator itu? Kalau ibu bilang enggak katanya. Tapi itu gara-gara ada satu virus, namanya virus pigmentosa, Bu. Yang mempercepat orang yang tidak bisa melihat. Oh. Dan itu juga gara-gara kamu miras. Dan itu juga cepat menjadi buta. Iya. Oh. Dan kamu nanti akan jadi buta. Waduh, aku dengan isi shock. Saya dengan isi kan pergi berobat, Bu. Istri minta, istri minta cuti, itu minta izin. Dan di situ, waduh. Dan disitulah saya, ya udahlah. Udah, akhirnya sudah nggak pulang lagi, udah nggak pergi kerja lagi, Bu. Baru saya dengar sih nih Pak Cenli, ya mungkin kita Sobat Crosstalk perlu berhati-hati juga, berarti konsumsi miras itu ternyata berefek juga ke fisik ya. Dan iya Bu, karena kan orang mata, lihat ya. orang dioplos mirasnya, orang pada mati. Iya kan, ada banyak kan dioplos. Itu cuma jantung, kena jantung Bu, jantung kena mati. Iya. Nah kalau yang nggak kena jantung pasti dia lari ke mata. Oh gitu ya Pak? Pasti dia lari ke saraf, kan kena saraf mata Bu. Dan itu bisa jadi buta. Iya. Padahal kecenderungan sekarang ya Pak Cenli, banyak sekali anak-anak muda tuh yang apa-apa tuh konsumsinya miras. Ya mungkin kalau kelas atas enggak oplosan ya Pak. Kalau oplosan gitu kan. Bukan oplosan. Atau kalau mungkin yang terlalu over juga Bu, bisa larinya ke mata juga. Iya, sekalipun karena itu kan asli saraf mata kita ini sensitif. Sensitif ya. Iya, dia saraf dari jantung ke saraf, ke mata. Karena sirkulasi mata kita ini kan dari darah. Kalau darah sudah terganggu, pasti dia akan kabur penglihatannya itu. Berapa lama periode sejak mulai agak susah baca sampai buta? Nggak lama, Bu. Nggak sampai 6 bulan. Oh gitu. Kalau aku perhatiin, nggak sampai 6 bulan itu sudah nggak bisa apa-apa sama sekali. Oke, sekarang yang mana coba matanya Pak Cenli? Yang sebelah kanan itu? Ini sudah langsung jadi glukoma, Bu. Karena gara-gara katara. Ini putih ini itu gara-gara katara. Oh. Bukan gara-gara katara, ini nggak bisa lagi diangkat kata dokter karena sudah glukoma, udah nggak bisa lihat. Tapi kalau ini masih ada remang-remang gitu Bu. Remang-remang ya? Iya masih ada, tapi sudah nggak lihat lagi warna, nggak lihat lagi bentuk, tinggal itu kabur aja Bu. Awannya gelap lagi Pak? Awannya putih. Oh putih malah? Awan putih. Oh yang gitu. Kiri itu awan putih. Ya. Yang kanan kelihatan yang sih kanan matanya udah rusak banget. Itu gara-gara glukoma, akhirnya dia lari ke katara. Ya dokter bilang ini pasti jadi penuh nanti ketutup hitamnya gitu ya udah. Iya, kita nggak, dokter bilang nggak usah dioperasi lah, udah percuma. Iya. Nah akhirnya seperti itu. Dan disitulah saya mengalami kebutaan Bu. Dan setelah berobat itu nggak bisa lagi disembuh, saya ngalamin stres. Saya ngalamin stres Bu. Iya. Saya sudah sama-sama dengan istri. Udah balik akhirnya sudah sama balik. istrinya. Saya bilang puji Tuhan gitu karena dia menerima lagi saya dengan keadaan buta loh Bu. Iya betul Pak. Dengan keadaan buta. Saya mau kenal sama berpikir seorang dengan ibu keadaan yang luar buta. biasa. Karena saya udah bahwa dia sudah mengalami lahir baru dulu, udah mulai perjumpaan. Nah itulah yang saya bilang ya kasih anugerah juga Bu. Iya. Karena istri dulu mengalami satu pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya dengan keadaan saya seperti ini balik sudah buta. Iya. Dulu saya tinggalin dia dengan anak. Iya, nggak kebayang terus nggak Pak. kebayang gitu kan. Kalau orang lain mungkin sudah diusir, nggak diterima lagi. Betul, Tapi saya bilang saya bersyukur gitu Bu. Dia masih bisa menerima saya dengan apa adanya, dengan keadaan buta seperti ini. Iya betul Pak Cenli. Dan disitulah kehidupan kami baru lagi Bu. Iya. Bisa nggak, misalnya Pak Cenli tidak mengalami kebutaan, kira-kira balik nggak sama istri? Saya rasa enggak Bu. Aduh. Saya rasa enggak. Gitu ya? Karena terpengaruh dengan di luar sana. Karena saya mengukur gitu. Kalau saya enggak juga dipanggil di kerjaan ke Manado, enggak juga jadi peristiwa ekskavator mukul kepala saya. Saya tetap masih ada di sana mungkin. Atau mungkin saya sudah meninggal. Betul. Sudah nggak ada di dunia ini. Itu yang saya lagi mikir dan renungkan gitu. Kalau saya nggak ada di tengah-tengah istri saya pasti sudah meninggal. Pokoknya saya sudah nggak ada lagi lah. Karena saya tahu Bu, kehidupan saya dulu sudah nggak benar. Iya. Tinggal mungkin tunggu waktunya aja. Akhirnya ya Tuhan punya jalan. Saya bisa ketemu dengan istri dengan keadaan
mengalami kebutaan. Iya, tapi istri masih menerima gitu ya Pak. Saya bersyukur Bu, istri saya masih bisa menerima saya dengan apa adanya. Dan disitulah saya melihat bahwa Tuhan itu baik. Jadi setelah kembali dengan istri, akhirnya Pak Chen Li tinggal di Jakarta. Ya, tinggal di Jakarta bersama dengan istri. Anak ikut Jakarta anak juga? Enggak Bu, anak tetap sama mertua. Tetap ya? Tetap sama mertua. Saya dengan istri berdua di salah satu kos, kamar kecil, kita berdua di situ. Istri masih kerja? Masih kerja. Ya, tapi Pak Chen Li depresi? Wah Bu, saya itu 3 tahun Bu depresi. Artinya bagaimana? 3 tahun itu nggak bisa lihat di luar sana Bu. Nggak mau keluar sama sekali? Nggak mau keluar. Dan itu keadaan sensitif. Istri pulang kerja saya marahin Bu. Pulang terlambat saya marahin. Istri saya pokoknya sensitif sekali. Saya mengalaminya itu Bu. Ke gereja saya nggak mau. Jadi ke komsel saya nggak mau. Benar-benar nggak bisa terima kondisi kebutaan ya. Dengan keadaan begini saya belum bisa terima. Oke. Saya diam di kamar dengar radio aja. Dan itu saya lakukan hampir 3 tahun. Kalau ada istri saya dia ceritain itu. Terus sampai kapan satu kali Pak Chen Li bisa berbalik? Saya tidak tahu kenapa. Kok saya bisa ikut ke komselnya dia. Karena komselnya dia itu hanya di rumah itu aja gitu. Karena kita kontrak di salah satu kos, tapi di dalam rumah gitu. Rumahnya ada salon, ada apa di situ. Dan kami kontrak karena ibunya kasih izin istri saya waktu itu masih sendiri gitu ya. Kontrak di salah satu kamar itu. Nah akhirnya saya tinggal di situ dengan istri. Dan setelah itu saya nggak mau ke gereja, nggak mau ke komsel. Tapi kenapa waktu itu istri saya ngajak, yuk kita ke komsel. Tapi saya mau Bu. Satu kali saya mau. Oh iya udah oke. Karena ada teman-teman juga gitu kan. Ada ibu di situ juga, saya juga nggak enak lah. Akhirnya kedua kali. Nggak tahu keberapa kali Bu. Di situ benar-benar saya merasakan sesuatu yang lain daripada lain hidup saya Bu. Seperti apa? Nah di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya berjumpa dengan Tuhan apa? Ketika lagi memuji, nyanyi gitu Bu kan. Nah di situ saya menangis. Menangis sama seperti orang kecil Bu. Dan itu saya nggak pernah alami itu. Menangis seperti anak kecil saya nggak pernah alami. Saya ini kata orang saya ini orang keras. Dan nggak bisa menangis gitu ya. Tapi di hari itu saya menangis. Di hari itu saya menangis seperti anak kecil. Dan saya melihat Bu, ada yang ngulurin tangan saya. Dia pakai pakai jubah. Saya bilang, saya udah tahu gitu ya. Oh ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan di situ saya menangis. Itu bisa ngelihat tuh Pak di alam itu. Di alam itu saya bisa melihat. Dia ulurin tangan begini. Chen Li, aku mengasihi kamu. Di situ saya tambah menangis. Di situ saya tambah menangis melihat. Dan Tuhan cuma bilang begini, Chen Li, aku mengasihi kamu. Dan ketika Tuhan bilang aku mengasihi kamu, saya lihat Bu video yang saya lakuin gitu ya. Kamera kayak dulu kan ada kalau putar film itu kayak ada potongan-potongan begitu kan, itu ya. Nah itu saya lihat gitu. Wih, itu kok saya yang lakuin sesuatu begini yang nggak baik. Ditunjukin sama Tuhan gitu. Dan saya tambah menangis. Saya bilang ampuni saya Tuhan. Dan teman-teman istri saya kaget. Lu kok ini Chen Li menangis kenapa? Saya nangisnya betul-betul nangis. Bener saya nangis betul-betulnya Bu. Saya sampai terseduh-seduh menangis itu. Dan itu baru kali itu saya menangis seperti anak kecil. Karena Tuhan tunjukin sesuatu yang gak bagus gitu. Iya. Tapi dia cuma bilang aku mengasihi kamu. Lalu di situ saya tambah menangis lagi. Terus saya tambah melihat lagi sesuatu yang gak baik. Tapi disitulah saya benar-benar baru melihat itu Tuhan itu baik. Oh jadi seperti ini mungkin ya Pak. Ditunjukkan bahwa kehidupanmu begitu jelek. Masa lalumu begitu kelam. Tapi aku mengasihi kamu. Artinya Tuhan tetap mengasihi kita orang berdosa. Seperti itu ya Pak Chen Li ya. Nah itu yang membuat Pak Chen Li terharu dan menangis. Dan tadinya saya nggak mau mengerti Bu. Tapi ternyata disitulah saya baru lihat. Wah Tuhan itu masih mengasihi saya. Tuhan itu masih peduli sama saya. Karena saya taunya sama istri saya, teman-teman, kok si Chen Li nangis kayak anak kecil gitu. Oke. Nah setelah itu Pak Chen Li alami perubahan atau bagaimana Pak? Setelah itu, disitulah saya baru mencari Tuhan Bu.
Di situ benar-benar saya baru menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak ada ini lagi. Nah, inilah hidup saya. Dan saya dengan istri saya komitmen bahwa yuk kita sama-sama mencari Tuhan. Kita ke gereja, kita cari orang mujizat, Bu, kesembuhan, ilahi, doain gitu. Dan di situ timbullah cinta mula-mula saya gitu, kepada Bu. Tuhan, ya. Saya puasa 3 hari, pokoknya puasa gitu untuk hidup mau bersama dengan Tuhan. Itu gitu. jadi tahun kapan itu, Pak? Itu tahun 2005, Bu. 2005, 2006. 2005, 2006. Ya, 2005 akhir. Di situ saya mengalami satu terobosan dan saya minta. Akhirnya saya minta dibaptis sama pendeta, salah satu pendeta saya di Taman Anggrek. Dia baptis dan disitulah saya baru ikut kegiatan-kegiatan kerohanian yang benar-benar gitu, Bu. Nah, Pak Chen Li kan juga katanya ya coba ikut kebaktian kesembuhan dan sebagainya setelah bertemu Tuhan Yesus ya. Tapi ternyata kan maksudnya matanya tidak sembuh gitu kan, Pak. Bagaimana Pak Chen Li rasanya? Saya udah bertobat, saya udah mau terima Tuhan Yesus, sudah sungguh-sungguh gitu kan. Tapi mata saya masih tetap mengalami kebutaan. Bagaimana caranya Pak Chen Li bisa mengatasi? Saya nyari kesembuhan, Bu. Sampai ada hamba Tuhan besar dulu datang tahun 2006 di Ancol itu berhari-hari. Saya kesana terus, Bu. Setiap hari saya kesana, tapi nggak mengalami mujizat gitu. Oke. Nggak mengalami mujizat, betul. Terus saya pergi ke sini, ke sana, ke sini, nggak mengalami mujizat. Tapi ada satu titik yang memang pernah jadi jenuh, Bu. Loh kok seperti ini ya? Padahal sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, udah puasa, udah begini, udah begitu. Iya. Tapi kok nggak ada mujizat? Tapi ada satu titik Tuhan kasih satu pengertian. Artinya Tuhan mau mengukur iman saya, Bu. Kamu mau pengen mujizat, tapi kamu masih nanti kamu jatuh lagi dalam dosa, atau kamu masih begini terus, tapi kamu mau melihat kemuliaan saya, mujizat saya. Saya seperti itu, Bu. Sama Tuhan. Saya langsung, waduh, iya. Akhirnya saya mengambil keputusan, Tuhan terserah. Tuhan mau sembuhin saya berterima kasih dan puji Tuhan. Enggak apa-apa, asalkan saya berjalan dengan Tuhan. Melihat mujizat terus sama Tuhan. Walaupun mata saya enggak, tapi melihat mujizat terus sama Tuhan, apapun itu. Akhirnya itulah yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan terserah. Mau disembuhin, enggak. Mau enggak atau sembuhin, itu urusan nanti Tuhan. Yang penting saya jangan sampai binasa aja. Betul. Jangan sampai hidup saya enggak benar lagi gitu, Tuhan. Saya tahu ukuran iman saya bisa jatuh apa enggak gitu. Dan Tuhan ingetin saya, lebih baik seperti ini asalkan kamu terus memuliakan nama Tuhan. Akhirnya saya komitmen, ya udah nggak apa-apa Tuhan deh. Asalkan saya ingin melayani Tuhan dengan penuh sukacita, bisa menjadi berkat, dan dimanapun itu saya akan jadi berkat. Jadi sahabat Crosstalk, pelajaran yang saya barusan dapat dari apa yang Pak Chen Li sharekan saat ini adalah jawaban doa dari Tuhan itu tidaklah selalu seperti jawaban yang kita sudah ada dalam pemikiran kita. Karena Tuhan menjawab sebetulnya, walaupun jawabannya tidak menjawab permintaannya Pak Chen Li. Tapi Tuhan menjawab dengan sesuatu yang lebih baik. Karena dia tahu bagaimana kita adalah ciptaannya, dan dia tahu sekali bagaimana kita akan menghadapi hidup dengan jawabannya. Yang mungkin di luar nalar kita, di luar harapan kita ya. Tapi yang pasti itu adalah jawaban yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi sahabat Crosstalk, kalau kita di luar sana banyak berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa enggak begini, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya, kenapa saya tidak disembuhkan, dan lain sebagainya. Karena Tuhan punya jawaban lain yang pastinya lebih baik. Pertama, kami buka rumah singgah, Bu. Rumah singgah. Rumah singgah tunanetra. Namanya Rumah Singgah Tunanetra Anak Terang Ministry. Anak Terang Ministry. Kami buka daerah Kebonjeruk dan berjalan dengan waktu. Akhirnya rumah singgah itu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan artinya berjalan terus gitu, Bu. Dan akhirnya kami digabungkan menjadi yayasan. Yayasan Anak Terang Ministry sampai detik ini, Bu. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan
subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.